Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Novita Sari Eudaswanti dengan NIM G05219022 akan mempresentasikan tentang observasi wakaf Mushola Wakaf Al-Amaliyah, Kelurahan Kebraun, Kecamatan Karangpilang, Surabaya, Kebraun 2, Gang Apel, nomor 18, Surabaya. Ini foto dari Mushola Wakaf Al-Amaliyah dengan narasumber Bapak Andik Oktaf selaku Ketua Nadir. Profil Mushola. Mushola Wakaf Al-Amaliyah dengan luas 86 meter persegi terletak di sekitar sisi mushola, yakni rumah para warga. Mushola Wakaf Al-Amaliyah ada sekitar tahun 2003, namun karena penyerahan ini belum memiliki kekuatan legal formal, banyak pihak yang meragukan keabsahan ikrar tersebut sehingga pernah terjadi pengsengketaan wakaf. Maka dalam memenuhi legalitas tersebut dilakukan pada tanggal 5 September 2016. Selanjutnya, wakif adalah orang mewakafkan harta bendanya. Wakif meliputi perorangan, organisasi, dan badan hukum. Syarat wakif perorangan yaitu dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan penautan hukum, pemilik sah harta benda wakaf. Selanjutnya, nadir adalah orang yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nadir meliputi perorangan, organisasi, badan hukum. Syarat nadir perorangan yaitu warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Selanjutnya, harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomis. Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. Harta benda wakaf meliputi benda tidak bergerak seperti hak atas tanah, bangunan, atau bagian yang terdiri di atas tanah, tanaman, dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, dan hak milik atas ketentuan rumah susun. Peruntukan benda wakaf. Harta benda dapat diperuntukkan bagi A. Sarana dan kegiatan ibadah, B. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, C. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, D. Kemajuan dan peningkatan ekonomi, E. Kemajuan dan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. Mushola Wakaf Al-Amaliyah termasuk dalam wakif dan nadir perorangan. Wakif Mushola Wakaf Al-Amaliyah almarhum Bu Aji dengan nadir yang ditunjuk oleh warga, Bapak Andik Oktaf sebagai ketua, Bapak Sukirman sebagai sekretaris, Bapak Didi Prasetyo sebagai bendahara, Bapak Ibnu Abdillah sebagai anggota, Bapak Supardi sebagai anggota. Tanda tersebut diperuntukkan untuk Mushola Al-Amaliyah sebagai sarana dan kegiatan ibadah. Terjadinya sengketa wakaf disebabkan terdapat saudara yang tidak berunding dengan kerabat lain. Penyelesaian sengketa dapat berjalan dengan baik lewat musyawarah, sehingga agar tidak terjadi kembalinya sengketa dengan mengurus sertifikat wakaf. Memenuhi legalitas tersebut dilakukan pada tanggal 5 September 2016. Walau masih terdapat sengketa, tidak khawatir sebab telah memiliki sertifikat wakaf. Walau proses sertifikat wakaf sulit dan ribet, disebabkan kurang kompaknya atau kurang aktif nadir untuk mengurus sertifikat wakaf dan beberapa ketentuan syarat seperti saksi waktu itu berusia 60 tahun. Meski prosedur pendaftaran sertifikat wakaf pada dasarnya tidaklah ribet. Dana untuk pengolahan Mushola Wakaf Al-Amaliyah berasal dari infak dan sedekah dari warga sekitar
yang mengunjungi musola wakaf Al-Amaliyah. Dana tersebut diperuntukkan untuk perawatan musola wakaf Al-Amaliyah. Kedepannya akan dilakukan perawatan seperti mengecat dan lain-lain. Selanjutnya, proses pendaftaran sertifikasi tanah wakaf bisa dilakukan setelah terjadinya ikrar wakaf di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama, yakni KUA, selaku penjabat pembuat akta ikrar wakaf, yakni PPAIW. Kepala KUA akan meminta sertifikat tanah dari wakif yang menerbitkan akta ikrar wakaf, yakni AIW. Pada tahun 2017, Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Nomor 2 Tahun 2017 tentang tata cara pendaftaran tanah wakaf. Dalam peraturan itu disebutkan proses sertifikatan tanah wakaf adalah sebagai berikut. Pertama, PPAIW atas nama nazir menyampaikan AIW atau APAIW dan dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan untuk pendaftaran tanah wakaf atas nama nazir Kepala Kantor Pertanahan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak penandatanganan AIW atau APAIW. Hal ini terdapat pada pasal 2 ayat 2. Kedua, pemohon mengajukan permohonan pada kantor BPN setempat dengan melampirkan surat permohonan, surat ukur, sertifikat hak milik yang bersangkutan, atau bukti kepemilikan yang sah AIW atau APAIW, surat pengesahan nazir yang bersangkutan dari KUA, dan surat pernyataan dari nazir bahwa tanahnya tidak dalam sengketa perkara cita dan tidak dijaminkan. Ketiga, Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan sertifikat tanah wakaf atas nama nazir dan mencatat dalam buku tanah dan sertifikat hak atas tanah pada kolom yang telah disediakan. Kegiatan dan fungsi musola wakaf Al-Amaliyah yakni khotmil Quran 1 bulan 2 kali untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Yasin tah ibu-ibu setiap hari Kamis malam, sedangkan bapak-bapak 2 minggu sekali. Untuk diba dilaksanakan pada malam Jumat. Dulunya itu anak-anak mengaji di musola wakaf Al-Amaliyah, tapi sekarang mengaji di rumah-rumah. Pengajian dilakukan 1 tahun sekali, yakni Mauludan, Isra Mi'raj. Fasilitas musola wakaf Al-Amaliyah yakni sarana ibadah, sajadah, ruku, sarung, Al-Quran, Yasin, diba, dan lain-lain. Lalu terdapat tempat wudhu dan kamar mandi, kipas, sound system, gudang, peralatan kebersihan, dan lain-lain. Dan ini dokumentasi lainnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.